Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat hadir di televisi Anda kembali dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Kami berterima kasih karena kami boleh mendapatkan bahwa program ini memberkati Anda sekalian. Dan untuk itu kembali kami hadir untuk melanjutkan pembahasan-pembahasan yang pastinya akan memberkati kita bersama. Dan saat ini hambanya Bapak Pendeta Ezra Soru akan kembali memberkati kita. Dan saat ini kita akan membahas mengenai Yesus, di mana kita tahu ada banyak pertanyaan yang ditujukan berkisar siapa Yesus yang dikenal dan disembah oleh orang Kristen. Karena dikatakan bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi di sisi yang lain juga dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, anak Tuhan. Nah, bagaimana keberadaan ini supaya kita semakin disingkapkan dan dibukakan? Pastikan siapkan hati dan pikiran Anda untuk mendengarkan penjelasannya. Dan jangan lupa pemirsa, kalau ada pertanyaan, saran, dan komentar, terus sampaikan ke SMS yang tertera di layar kaca, di mana kami akan selalu berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan Anda. Dan tidak menanti lebih lama lagi, kita akan segera diberkati oleh hambanya, Bapak Pendeta Ezra Soru. Sekarang kita masuk kepada bukti yang kedua bahwa Yesus adalah Allah. Bukti yang pertama tadi adalah Kitab Suci menyatakan secara eksplisit bahwa Dia adalah Allah, dan saya sudah menunjukkan sekian banyak ayat yang menyatakan itu. Sekarang kita ke bukti yang kedua bahwa Yesus adalah Allah. Bukti yang kedua ini adalah bahwa Kitab Suci mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Ada begitu banyak ayat di dalam Kitab Suci yang mengatakan Yesus adalah anak Allah. Dalam Lukas 1 ayat 35, pada waktu berita tentang kelahiran Yesus, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jelas konteksnya Yesus. Lalu di dalam Matius 16 ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan masih banyak ayat yang lain. Maka Yesus di sini disebut sebagai anak Allah. Nah, saudara-saudara, saksi Yehova itu pernah mengatakan begini. Di dalam Alkitab, Yesus disebut sebagai anak Allah, bukan Allah anak. Karena itu saksi Yehova menolak Yesus sebagai Allah. Tidak percaya Yesus adalah Allah, karena Yesus itu anak Allah. Jangan kita balik menjadi Allah anak. Ya. Lalu ada orang juga yang mengajukan pertanyaan, sebenarnya Yesus itu Allah atau anak Allah? Dan istilah anak Allah ini seringkali disalahpahami oleh orang-orang non-Kristen. Mereka membayangkan atau mereka mengira kita percaya itu sama seperti kambing beranak. Ya, atau sapi beranak, atau manusia beranak. Maka bagi mereka tidak mungkin Allah mempunyai anak seperti itu. Allah tidak memperanakan dan tidak diperanakan. Kalau anak yang dipahami seperti itu, seperti sapi beranak, ya, kuda beranak, manusia beranak. Kalau model pemahaman seperti itu, Kristen pun tidak percaya begitu. Kita tidak percaya demikian. Tapi kalau begitu menjadi pertanyaan, waktu Yesus disebut sebagai anak Allah, apa sih maksudnya? Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita mempelajari ini lebih dalam, maka sebenarnya ketika Yesus disebut sebagai anak Allah, apa maksudnya? Maksudnya adalah Dia mempunyai hakikat yang sama dengan Bapanya. Itu maksudnya. Sehingga kalau Bapanya, hakikat Bapanya adalah Allah,
dia adalah anak Allah, maka dia juga adalah Allah. Ibu, anak macan itu macan atau bukan? Macan. Ya kan? Kenapa? Karena macan dan anaknya itu sehakikat. Maka anaknya macan itu jenisnya sama dengan bapaknya, yaitu macan. Anak monyet, ya monyet. Masa anak monyet kutu loncat, ya kan? Ya. Saya tanya ibu, ibu ini manusia atau anak manusia? Manusia atau anak manusia? Bukan anak manusia. Manusia, ya. Anak manusia, ya. Karena orang tuanya kan manusia. Maka saya manusia, ya. Saya anak manusia, iya juga. Karena hakikatnya sama dengan orang tua saya. Maka Yesus disebut sebagai anak Allah itu bukan bermaksud Allah itu kawin seperti manusia, lalu hamil, lalu beranak melahirkan seperti manusia. Tidak, kalau begitu pun kita juga tidak percaya itu. Nah, seringkali orang-orang agama lain salah memahami apa yang kita percayai, lalu menganggap bahwa kita mempercayai sesuatu yang salah seperti itu. Ya, maksudnya Yesus itu adalah anak Allah. Dia mempunyai hakikat yang sama. Sehingga jikalau Bapaknya itu berhakikat Allah, maka dia sebagai sang anak hakikatnya sama. Dan karenanya dia adalah Allah. Nah begini, kita kalau mau memahami teks kitab suci, kita harus sadar bahwa kitab suci ini pertama kali ditulis bukan untuk kita. Ya. Bukan dalam bahasa kita. Bukan dalam budaya kita. Maka supaya memahami teks dengan baik, kita mesti ini pertama-tama datang pada orang Yahudi. Maka berpikirlah seperti orang Yahudi, memahami bahasa mereka atau memahami budaya mereka atau memahami kebiasaan mereka. Ada orang pernah tanya sama saya, baca di Matius pasal 5, kamulah garam dunia, apabila garam itu menjadi tawar, untuk apa lagi selain dibuang dan diinjak orang? Lalu dia tanya, Pak, umur saya belum pernah tahu ada garam bisa tawar. Padahal memang secara kimia memang bisa. Tapi itu tidak diketahui oleh umum. Garam kok bisa tawar, itu maksudnya bagaimana? Ya karena Anda berpikir garam di Indonesia tahun 2018. Mestinya untuk memahaminya, bawalah pikiran Anda pada abad pertama untuk memahami garamnya seperti apa. Nah, orang pada zaman dulu itu garamnya tidak seperti garam kita. Garam mereka itu dari batu. Batu yang diambil di Laut Mati. Karena Laut Mati itu kadar garam tinggi, batu-batu di situ punya kadar garam. Waktu ibu-ibu masak, batu garamnya masuk. Habis dirasa cukup, batunya diambil simpan. Mau masak lagi, masuk lagi. Nah, lama-lama kira-kira 1 bulan dipakai, kadar garam dalam batu ini kan habis, dimasukkan, kok tidak rasa apa-apa. Kalau memang sudah begitu, tidak usah bisa dipakai lagi. Pemerintah Romawi menganjurkan supaya ini batu-batu garam dibuang di jalanan. Karena nanti ada petugas khusus yang akan bikin menjadi jalan raya. Kamulah garam dunia, apabila garam itu menjadi tawar, tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Oh, begitu ya. Karena apa? Karena kita harus pikir ke sana. Tidak bisa pikir di sini. Nah, begitu juga dengan istilah. Pada waktu situ istilah muncul, jangan berpikir dengan pikiran kita orang modern sekarang. Kita harus berpikir pada waktu kalimat seperti itu pertama kali diucapkan oleh pendengar pertama, apa maksudnya? Nah, itu harus dilihat. Ya. Nah, Yesus disebut sebagai anak Allah. Bagaimana orang Yahudi memahami istilah anak Allah itu? Yohanes pasal 5 ayat 18. Perhatikan ayat ini.
Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Perhatikan ini. Karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Kalau Allah itu adalah Bapaknya, berarti dia anak. Iya. Lalu apa artinya itu? Kalimat selanjutnya mengatakan, Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam bahasa asli, kata menyamakan seharusnya diterjemahkan menyetarakan dirinya dengan Allah. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, New International Version maupun juga New American Standard Bible, making himself equal with God. Membuat dirinya sendiri setara dengan Allah. Dia menyatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Implisitnya dia anak. Dengan demikian menyatakan dirinya sebagai atau setara dengan Allah. Nah, itu pikiran orang di sana pada waktu itu. Ya. Itulah sebabnya mereka mau membunuh dia. Karena dianggap kalau kamu menyatakan diri anak Allah, kamu menyetarakan diri dengan Allah. Ini penghujatan. Bunuh. Nah, itu penistaan agama itu, bunuh. Nah, karena itu pada akhirnya mereka membunuh Yesus. Jadi itu pikirannya. Lalu coba membaca Matius 14 ayat 33. Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ya. Mereka menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kalau anak Allah bukan Allah, kenapa mereka menyembah? Tapi mereka menyembah dia, lalu mengatakan sesungguhnya engkau anak Allah. Berarti dalam pikiran mereka, anak Allah itu memang Allah dan karenanya mereka menyembahnya. Ingat, yang melakukannya orang-orang Yahudi yang monoteis. Yang percaya sesuai pengakuan iman mereka, Allah itu Esa. Ya, dan di sini mereka dengan kata lain percaya istilah anak Allah itu berarti Allah sendiri. Yohanes 19 ayat 7. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ya, kami punya hukum. Menurut hukum dia harus mati. Karena Ia menganggap diri anak. Kalau anak Allah bukan Allah, ngapain harus dihukum mati menurut hukum mereka? Hukum mereka kalau hujat Allah itu baru hukum mati. Tapi mereka mau menghukum mati dia karena dia menganggap diri anak Allah. Maka mereka sangat paham betul bahwa menyebut diri anak Allah itu artinya menyamakan diri dengan Allah. Itulah sebabnya menurut hukum kami dia harus dibunuh mati, ya. Nah, itu bisa kita bandingkan dengan Markus 14 ya, 61 sampai 64. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa waktu dia disidang. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, datang di tengah awan-awan di langit. Maka imam besar mengoyak pakaiannya dan berkata, untuk apa perlu saksi lagi? Kami sudah mendengar hujatannya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Ya, kami sudah mendengar hujatannya terhadap Allah. Hujatan yang mana? Apakah kamu anak dari yang terpuji? Akulah dia. Ya. Berarti atas dasar pengakuan dirinya adalah anak Allah, dia dianggap layak dihukum mati. Kalau begitu, maka anak Allah dalam pemikiran seperti itu menunjukkan atau menyetarakan dirinya dengan Allah. Jadi, Yesus anak Allah artinya dia Allah. Bapak anak Allah atau bukan?
Anak manusia. Secara rohani anak Allah itu bukan. Kalau anak Allah harus Allah. Bukankah Alkitab bilang bahwa kita ini anak Allah juga? Coba Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya Yesus anak Allah. Saya percaya Yesus, saya anak Allah. Ibu percaya Yesus, ibu anak Allah. Ya, Bapak percaya Yesus, Bapak anak Allah. Tapi kalau anak Allah adalah Allah, berarti saya Allah, ibu Allah, Bapak Allah. Nah, ini keberatan yang biasa diberikan. Ya. Pada saat kita mengatakan Yesus anak Allah, menyatakan dia Allah. Nah, orang-orang seperti saksi Yehova Unitarian memakai argumentasi ini. Lah, kamu juga anak Allah. Kamu juga Allah. Nah, seringkali kita bingung, oh iya ya. Bagaimana menjawab ini? Gampang jawabnya. Karena Yesus itu, biarpun kita ini juga anak Allah, Yesus juga anak Allah, keanak-Allahannya Yesus dan keanak-Allahannya kita itu beda arti. Beda. Bedanya di mana? Begini. Yesus anak Allah, betul Ibu? Ibu anak Allah, saya anak Allah, dia anak Allah, dia anak Allah, dia anak Allah. Pertanyaannya, anak Allah ada berapa? Banyak. Berarti anak Allah ada banyak. Tapi, saudara ingat ayat Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Loh, anaknya yang tunggal itu satu. Ya. Juga dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Kalau begitu, Yesus tuh anak tunggal loh. Anak tunggal berarti tidak ada yang lain. Kalau Yesus tuh anak tunggal, sendirian satu-satunya, terus kita apa? Kita juga anak. Tapi kalau kita anak, mana mungkin Yesus anak tunggal? Jawabannya adalah karena Yesus itu anak Allah sungguh-sungguh sehakikat dengan Bapaknya. Kalau aku dan kamu ini anak Allah, tapi anak hasil adopsi. Bukan anak sungguh-sungguh. Ya, kok bisa? Ya, karena kita semua ini lahir dalam dosa. Ya, kita semua ini lahir dalam dosa. Ingat ya, secara rohani, manusia hanya dibagi dua. Anak Allah dan anak iblis. Cuma itu saja. Jadi kalau saudara bukan anak Allah, saudara anak iblis. Kalau bukan anak iblis, ya anak Allah. Tidak ada bilang, saya bukan anak Allah, tapi bukan anak iblis juga. Anak siapa kamu? Ya kan? Kita bicara rohani loh, bukan manusia. Bukan secara jasmani. Secara rohani, cuma anak Allah atau anak iblis. Semua kita lahir sebagai anak iblis, karena orang berdosa. Yohanes 8 ayat 44 bilang, iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Tapi, waktu kita semua sebagai orang berdosa, kita ini mempunyai bapak, yaitu iblis. Tapi tadi dibaca Yohanes 1 ayat 12, tapi semua orang yang menerimanya, diberi kuasa, diberi hak. Berarti tadinya kita tidak punya hak. Tapi sekarang diberi hak. Coba Ibu baca Galatia 4 ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kita diterima menjadi anak. Receive the adoption of son. King James. Diterima atau sebagai anak adopsi. Kalau begitu, kita memang anak, tapi anak hasil adopsi karena iman pada Kristus. Tapi Yesus itu anak sungguh-sungguh. Dan yang anak sungguh-sungguh ini cuma satu. Makanya dia disebut sebagai anak tunggal Allah. Karena itu, Yesus memang anak Allah. Kita juga anak Allah. Tapi anak Allahnya Yesus dengan anak Allahnya kita beda.
Maka anak Allahnya kita itu tidak berhubungan dengan hakikat. Tapi anak Allahnya Yesus itu berhubungan dengan kesamaan hakikat dengan Bapaknya. Karena itu, biarpun saya anak Allah, saya bukan Allah. Saudara anak Allah, saudara bukan Allah. Tapi Yesus anak Allah, Yesus adalah Allah. Ya, itu bedanya, ya. Jadi ini kalau kita lihat, Yesus memang tidak pernah mengatakan bahwa dia akulah Allah. Tapi dia mengatakan dia anak Allah. Dan dalam pemikiran orang pada saat itu, mereka sadar anak Allah itu sama dengan Allah. Maka dengan kata lain, Yesus secara implisit mengatakan bahwa dia adalah Allah. Ini bukti kedua bahwa Yesus itu adalah Allah. Ingat, bukti pertama adalah kitab suci menyatakan secara eksplisit bahwa Yesus adalah Allah. Kedua, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, atau kitab suci mengatakan dia adalah anak Allah. Sekarang bukti yang ketiga. Bukti yang ketiga adalah kitab suci memberikan nama-nama atau gelar-gelar ilahi untuk Yesus. Dia mempunyai nama-nama atau gelar-gelar atau sebutan-sebutan yang hanya cocok digunakan oleh Allah. Yang bukan Allah tidak cocok untuk pakai itu. Contohnya, Yesaya 9 ayat 5 yang tadi kita sudah baca. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Berarti anak yang akan dilahirkan disebut dengan berapa nama? 1, penasihat ajaib. 2, Allah yang perkasa. 3, Bapa yang kekal. 4, Raja Damai. Di Alkitab Indonesia memang cuma 4. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja Damai. Tapi kalau saudara lihat Alkitab bahasa Inggris, sebenarnya ada 5. Saudara lihat Alkitab bahasa Ibrani, juga sebenarnya ada 5. Kenapa kok bisa 5? Karena di sini Alkitab Indonesia menggabungkan antara penasihat dan ajaib. Mestinya 5. Namanya disebutkan orang, pertama ajaib, kedua penasihat, ketiga Allah yang perkasa, 4 Bapa yang kekal, 5 Raja Damai. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita ikut terjemahan Indonesia saja, penasihat ajaib, manusia mana yang berhak mendapatkan gelar penasihat ajaib? Penasihat banyak, tapi penasihat ajaib, nabi mana yang bisa pakai istilah itu? Lebih-lebih lagi, dia disebut sebagai Allah yang perkasa, El Gibor. Manusia mana, nabi mana, guru agama mana yang bisa pakai sebut dirinya dengan gelar El Gibor? Apalagi yang istilah ketiga, Bapa yang kekal. Ini juga terjemahan Indonesia tidak terlalu pas. Di sini diterjemahkan Bapa yang kekal. The Eternal Father. Padahal seharusnya bukan the Eternal Father, tapi Father of Eternity. Bukan Bapa yang kekal, tapi Bapa dari kekekalan. Itu terjemahan yang lebih tepat. Maksudnya apa sih? Dulu Presiden pertama, kedua Indonesia, Pak Harto, digelari Bapak Pembangunan. Maksudnya apa Bapak Pembangunan? Karena dialah inisiator dari pembangunan yang ada, maka dia disebut sebagai Bapak Pembangunan. Nah, yang ini Bapak dari kekekalan. Berarti kekal itu apa? Abadi itu apa? Selama-lamanya itu apa? Tetap. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, itu. Kekal tuh dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berarti di sana tidak ada ujung, di sana juga tidak ada ujung. Kalau ini tidak ada ujung, itu tidak ada ujung, berarti ini tidak punya akhir, ini tidak punya permulaan. Tapi yang tidak punya permulaan yang disebut kekekalan, anehnya sumbernya dari seorang anak yang dilahirkan itu. Kalau begitu Yesus ini,
kalau terpaksa bahasa kita ini terbatas. Karena kekekalan itu mestinya tidak bisa diciptakan. Kalau diciptakan namanya tidak kekal. Tapi ini saking kekalnya Yesus dikatakan bahwa dia sumber dari kekekalan. Ayo nabi mana bisa seperti ini? Guru agama mana seperti ini? Malaikat mana seperti ini? Tidak ada. Dan juga Raja Damai. Tidak ada orang bisa pakai istilah ini. Jadi kita bisa lihat bahwa gelar-gelar atau sebutan-sebutan yang diberikan kepada Yesus itu hanya gelar-gelar atau sebutan yang hanya cocok dipakai oleh Allah. Dan kalau itu ternyata dipakaikan atau disebutkan kepada Yesus, maka itu tidak bisa tidak berarti Yesus memang adalah Allah. Paham sampai di sini? Pak, saya mau bertanya. Ya. Menurut aliran saksi Yehova, Yesus memang Allah, tapi hanya Allah yang perkasa seperti dalam Yesaya 9 ayat 5. Bukan Allah yang maha kuasa seperti halnya Bapa. Bagi mereka Allah yang perkasa lebih rendah daripada Allah yang maha kuasa. Dan demikian Yesus adalah Allah yang lebih kecil daripada Bapa. Apa tanggapan Pak Ezra? Ya. Kalau saudara ketemu saksi Yehova tanya dia, percaya Yesus Allah? Percaya. Tapi Yesus Allah itu dianggap bukan Allah yang setara dengan Sang Bapa, yang adalah Yahweh. Mereka menganggap bahwa Bapa itu adalah senior dalam segala sesuatu, Yesus itu juniornya. Jadi ada Allah senior yaitu Bapa, ada Allah junior. Yesus juga Allah tapi satu tingkat di bawah Bapa. Itu dalam pandangan saksi Yehova. Dan mereka memakai ayat ini, Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa. Dan mereka percaya, betul yang Ibu bilang, mereka percaya bahwa Allah yang maha kuasa lebih tinggi dari Allah yang perkasa. Jadi Yahweh itu Allah yang maha kuasa. Tapi Yesus cuma Allah yang perkasa. Jadi kealahan Yesus itu lebih rendah dari kealahan Bapa. Tapi coba pikir ya, kalau Allah yang perkasa itu adalah Allah lebih rendah, coba Ibu bacakan Yesaya 10 ayat 21. Yesaya 10 ayat 21. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Suatu sisa akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Konteksnya itu Allah Yahweh. Nah, konteksnya Allah Yahweh, tapi Yahweh di sini disebut sebagai Allah yang perkasa. Kata Ibrani-nya sama, El Gibor. Nah, kalau Allah yang perkasa itu lebih rendah, sekarang Yahweh itu disebut sebagai Allah yang perkasa. Berarti dia menjadi Allah yang lebih rendah. Lebih rendah dari siapa? Kalau begitu Bapa tuh masih rendah lah. Kan jadi salah. Selain itu, mereka bilang Yesus cuma Allah yang perkasa, bukan Allah yang maha kuasa. Saya pernah berkunjung ke rumah jemaat. Tahu-tahu jemaat ini ngomong sama pembantunya, namanya Mina. Mina, nanti bersihkan semua, cuci semua piring, baru mau pelayanan silakan. Saya kaget, wah ini ada pembantu rumah tangga mau pelayanan. Saya tanya jemaat, dia memangnya pelayan di mana? Jemaat bilang, saksi Yehova. Lalu saya bilang, boleh saya bicara dengan dia? Boleh. Akhirnya saya bilang, halo Mina, ya, kamu saksi Yehova ya? Ya. Kalian kan nggak percaya Yesus Allah ya? Percaya Pak. Ya. Gitu. Lalu saya bilang kan, Yesaya 9 ayat 5 mengatakan Yesus adalah Allah yang perkasa. Ya, memang Yesus Allah yang perkasa. Allah yang perkasa lebih rendah dari Allah yang maha kuasa. Yesus cuma Allah yang perkasa, bukan Allah yang maha kuasa. Lalu saya bilang, kalau begitu, coba minta Alkitab. Saya kasih Mina. Coba Mina baca Wahyu pasal 1. Ya. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Ya. Akulah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Nah ini Yesus disebut sebagai yang maha kuasa. Tapi Mina menjawab saya, Pak,
Akulah Alfa dan Omega, yang omong di Wahyu 1 ayat 8, itu bukan Yesus. Itu Bapa, Yahweh. Lo bayangkan lo, pembantu rumah tangga lo, sejago itu lo. Banyak pendeta kita pun tidak siap berhadapan dengan jemaatnya Saksi Yehova. Tapi saya bilang Mina, kalau dalam hermeneutics, ilmu tafsir Alkitab, itu kita tidak boleh mencomot satu ayat, lalu ditafsirkan semaunya kita. Harus lihat konteks. Konteks itu apa? Konteks itu adalah hubungan dengan kalimat sebelumnya atau sesudahnya. Kemarin baru saya khotbah di gereja saya, pas khotbah hari kemerdekaan. Pas hari kemerdekaan, lalu guru menyuruh anak menyanyi. Ayo nyanyi lagu kemerdekaan, satu-satu. Anaknya, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Anak kedua, ketiga, Toleh, ayo nyanyi. Toleh maju. 16 Agustus tahun Toleh, bukan 16, 17. Nyanyi ulang. 16 Agustus tahun. Toleh, Indonesia merdeka tanggal 17, bukan 16. Ayo nyanyi ulang. 16 Agustus tahun. Oh, guru tempeleng dia. Toleh nangis. Toleh bilang, Ibu, bolehkah dengar saya nyanyi sampai selesai? Ya sudah silakan, ayo nyanyi, terserah kau sajalah. Lalu dia bilang, 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Berarti dengar enggak dia nyanyi? Ya ikut teks lagu tidak, tapi logikanya jalan. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Ibu guru terlanjur tempeleng karena hanya mendengar sepotong, tidak dengar kalimat selanjutnya. Dengan kata lain, ibu guru tidak perhatikan konteks. Nah, ngerti? Nah, baca Alkitab juga begitu. Jangan hanya ambil satu ayat. Kalau saudara mau tafsir ayat 8, jangan cuma perhatikan ayat 8. Lihat coba ayat 1 sampai 7-nya atau ayat 9 sampai 10-nya bagaimana. Itu cara menafsir kitab suci yang benar. Nah, Wahyu 1 ayat 8, ini saya jelaskan saudara, tidak jelaskan pada Mina. Ya. Nah, saya bilang Mina, Wahyu 1 ayat 8, Mina bilang ini yang omong adalah Bapa Yahweh bukan Yesus. Mina geser sedikit yuk. Mulai ayat 4. Coba lihat Wahyu 1, baca ayat 4 sampai ayat 8. Ibu. Ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Gini yang ngomong Bapa. Terus ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Dan dari Yesus Kristus. Ayat 4 itu Bapa yang ngomong. Ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus. Terus. Yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Oke, berarti seluruh ayat 5 ini tentang Yesus. Terus ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bagi Dialah Amin. nih, bagi siapa? Perhatikan ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Jadi Yesus itu menyelamatkan kita untuk kemuliaan, untuk menjadi imam bagi Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Yesus yang melakukan semua di ayat 5 dan ayat 6 itu. Terus ayat 7. Lihatlah Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. Perhatikan ayat 7. Lihatlah Ia datang di awan-awan. Ayo. Bapak kapan pernah datang nanti di awan-awan? Gak pernah itu. Itu Yesus. Setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Kapan Bapak ditikam? Bapak gak pernah ditikam itu. Yang ditikam Yesus. Semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Yesus. Ya, amin. Ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Ayat 5, Yesus. Ayat 6, Yesus. Ayat 7, Yesus. Ayat 8, mana mungkin Bapa. Konteks mulai dari ayat yang kelima sampai ayat 7, semua bicara tentang Yesus. Maka kata-kata ayat 8, akulah Alfa dan Omega, itu Yesus.
Dan Yesus disebut sebagai firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau mengatakan Allah yang perkasa lebih rendah daripada Allah yang Maha Kuasa, faktanya adalah Bapa juga disebut sebagai Allah yang perkasa, Yesus juga disebut sebagai Allah yang Maha Kuasa. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sebenarnya tidak ada beda antara Allah yang perkasa dan Allah yang Maha Kuasa. Itu cuma teori mereka saja untuk menyangkali kealahan Yesus. Ya, jelas Bu ya? Nah, kita akan melihat lanjutnya. Tadi saya sudah berikan satu ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu punya gelar-gelar atau sebutan-sebutan atau istilah-istilah yang hanya cocok buat Allah saja. Yang kita lihat dari Yesaya 9 ayat 5. Sekarang yang lain adalah Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman. Stop sejenak. Saudara perhatikan yang saya jelaskan. Kalau saudara baca Alkitab Indonesia, saudara akan menemukan dua model penulisan kata Tuhan. Ya. Tuhan yang pertama itu cuma T-nya saja besar, ya. U-H-A-N kecil. Tapi Tuhan yang kedua saudara akan lihat T-U-H-A-N besar semua. Nah, kalau Tuhan yang cuma T besar itu dari bahasa Ibrani Adonai. Tapi kalau saudara ketemu Tuhan huruf besar semua, itu dari 4 huruf mati bahasa Ibrani. YHWH, yang seringkali dibaca sebagai Yahweh. Jadi sekarang coba kita baca teks itu, kalau muncul huruf besar semua, baca Yahweh. Ya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Yahweh. Jadi Yahweh lagi berfirman bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Siapa tunas adil bagi Daud? Yesus. Ya, itu Yesus. Ia, Yesus, akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, zaman siapa? Zamannya Yesus. Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya, nama siapa? Yesus, yang diberikan orang kepadanya, kepada Yesus, yaitu Yahweh, keadilan kita. Berarti Yesus diberi nama Yahweh. Maka Yesus itu Yahweh sendiri. Orang saksi Yehova menganggap bahwa hanya Bapa yang Yahweh. Yesus bukan Yahweh. Tapi dari teks ini, ya, Yesus juga disebut sebagai Yahweh. Dan yang bukan Yahweh tidak boleh pakai nama Yahweh. Tidak boleh. Ya. Mazmur 83:19. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Yahweh. T-U-H-N besar. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Yahweh. Berarti Yahweh itu tidak bisa dikenakan oleh yang bukan Yahweh. Kalau Yesus tadi namanya adalah YHWH, Yahweh, sedangkan Yahweh tidak boleh dipakai oleh yang bukan Yahweh, maka tidak bisa tidak. Yahweh itu adalah Yesus atau Yesus itu adalah Yahweh. Nah, kalau dia Yahweh, mana mungkin dia bukan Allah? Ya. Sehingga gelar ini yang dikenakan pada Yesus hanya pada Allah diberikan, dan karenanya Yesus adalah Allah. Ayat ketiga yang menyatakan gelarnya adalah gelar Allah. Saudara, pada waktu Yesus dilahirkan, ya, dikatakan sesungguhnya anak darah itu mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Saudara perhatikan. Yang mau lahir nih Yesus. Kita nih ada di sini, manusia. Yesus mau lahir menjadi manusia, diam di tengah kita.
Tapi pada waktu Yesusnya hadir, dia disebut sebagai, namanya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Kalau Yesus itu malaikat, mestinya malaikat bersama kita. Kalau Yesus itu Mikael, seperti kata saksi Yehova, mestinya Mikael bersama kita. Kalau Yesus cuma nabi, mestinya nabi bersama kita. Tapi ini disebut Allah beserta kita. Kalau Yesus bukan Allah, ini kalimat jadi tidak masuk akal. Kecuali dia Allah sendiri, makanya begitu dia hadir di antara manusia, nama yang diberikan pada dia itu adalah Immanuel. El itu bahasa Ibrani Allah. Immanuel. Bet-El, rumah Allah. Apalagi? Elimelek. El itu Allah, Melek itu raja. Elimelek itu artinya Allah adalah raja. El. Makanya beliau, Eli, Eli lama, Allahku, Allahku. El itu raja. Im itu jamak, banyak. Ya, makanya ada istilah Mahanaim. Bala tentara Allah. Bala tentara Allah kan banyak. Masa satu orang tidak bisa disebut bala tentara? Ya kan? Nah, maka im itu banyak. Elohim bentuk jamak, bentuk tunggalnya Eloah. Nah, Immanuel, Allah itu di antara kita yang banyak ini. Maka Allah beserta kita. Jikalau Yesus bukan Allah, kalimat ini jadi aneh. Ya, kalimat ini jadi aneh. Dan juga kita bertemu juga dengan ayat yang lain dalam 1 Korintus pasal 8. Ya, ayat yang ke-6 di mana Yesus disebut sebagai satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ya, satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, kalau satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, saudara pikir begini. Kalau Yesus itu cuma Tuhan, seperti tadi saya jelaskan kata kurios, kalau dia cuma Tuhan, mana mungkin Tuhan cuma satu? Ya kan? Ke dokter, Anda Tuhan, saya Tuhan, dia Tuhan, Tuhan banyak. Tapi di sini satu kurios saja, yaitu Yesus Kristus. Maka kurios di sini tidak bisa diartikan Tuhan, harus diartikan Tuhan. Nah, kalau Yesus cuma nabi yang dihargai, tak mungkin hanya ada satu Tuhan, satu kurios. Kalau dia satu kurios, maka dia pasti adalah Tuhan. Ya, ini adalah bukti yang ketiga. Pertama, kitab suci menyatakan eksplisit. Kedua, Yesus adalah anak Allah. Ketiga, ada nama-nama. Kitab suci menyatakan nama-nama ilahi pada Yesus. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah Yesus mempunyai sifat-sifat ilahi. Yesus mempunyai sifat-sifat ilahi. Maksudnya dia mempunyai sifat-sifat yang hanya dipunyai oleh Allah. Yang bukan Allah tidak mungkin punya sifat-sifat seperti itu. Hanya Allah yang punya sifat seperti itu. Misalnya apa? Saya berikan contoh beberapa sifat Yesus yang hanya dimiliki oleh Allah. Misalnya sifat kekal. Ya, sifat kekal. Salah satu ayat Natal yang terkenal itu adalah Mika 5 ayat 1. Coba baca Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, hai Betlehem Efrata, ini jelas bicara Yesus. Daripadamu akan bangkit, atau lahir Yesus. Tapi permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesus secara manusia baru lahir abad pertama. Ya, 2000-an tahun yang lampau. Tapi sesungguhnya permulaannya sudah sejak purbakala, dulu kala. Ya. Lalu tadi Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Menarik sekali saudara. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya, Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
pada mulanya adalah firman. Bahasa Ibrani ini Beresit. Di sini en-arche. Ini Ibrani, ini Yunani. En-arche. Arche itu bahasa Yunani. Dari kata arche ini muncul kata arkeologi. Ilmu tentang kepurbakalaan. Tempo-tempo dulu. Itu berarti bahwa pada mulanya sejak dari dulu kala, itu firman. Ini menunjukkan bahwa sang firman itu punya kekekalan. Ya. Tapi kalau dua ayat ini dirasa masih meragukan, coba Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Saudara pikirkan ya. Yesus ngomong sama orang Yahudi. Abraham bapamu bersuka cita karena dia melihat. Dan dia telah melihat hariku. Orang Yahudi bingung. Kau umur berapa? Umurmu belum sampai 50 tahun dan kau sudah lihat Abraham. Kenapa ditanya begitu? Karena jaraknya Abraham dengan Yesus itu 2000 tahun. Abraham lebih tua 2000 tahun dari Yesus. Tapi Yesus mengatakan, Abraham bapamu melihat aku. Itu sama dengan saya ngomong-ngomong sama saudara. Waktu Soekarno dengan saya minum kopi, saudara tanya, memang lu umur berapa? Ya kan? Kok bisa minum kopi sama Soekarno tuh? Gila kah? Ya. Tapi Soekarno baru berapa puluh tahun yang lalu, ini 2000 tahun. Tapi Yesus keluarkan kalimat, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Berarti Yesus mengatakan dia lebih tua dari Abraham. Secara manusia memang umurnya belum sampai 50 tahun. Tapi kalau dia mengatakan dia lebih tua dari Abraham, sudah pasti dia tidak mengatakan sebagai manusia. Tapi sebagai Allah. Tapi kan Nuh juga lebih tua dari Abraham. Ya. Kain Habel juga lebih tua dari Abraham. Adam dan Hawa juga lebih tua dari Abraham. Kalau begitu, sekedar ada sebelum Abraham, belum tentu dia kekal. Tapi perhatikan Yohanes 17 ayat 5. Pada waktu Yesus berdoa kepada Sang Bapa. Ya, Yohanes 17 ayat 5, dia berdoa. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bayangkan saudara, Yesus bilang, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti sebelum dunia ada, Yesus sudah punya kemuliaan. Kalau kemuliaan Yesus sudah ada, Yesusnya sudah ada atau belum? Ya mesti sudah ada. Kalau begitu, Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Bukan sekedar sebelum Abraham. Hanya sebelum Abraham, Nuh, Kain, Habel, Set, Adam, Hawa, itu lebih tua dari Abraham. Tapi sebelum dunia ada, ya, dia sudah ada. Maka di sini Yesus menyatakan kekekalannya ke sini. Tadi saya bilang kekal itu apa? Dua sisi. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara kekal apa tidak? Tubuhmu tidak kekal, jiwamu kekal. Nah, jadi kita nih mati masih ada. Ya, kalau babi kita potong, tadi ada, sekarang tidak ada. Ya, sapi kita potong, tadi ada, sekarang tidak ada. Tapi seorang manusia, dia ada, kita potong dia, tubuhnya tidak ada lagi. Tapi dianya, jiwanya atau rohnya tetap ada. Nanti masuk surga juga selama-lamanya, masuk neraka juga selama-lamanya. Berarti jiwa kita tidak pernah menjadi tidak ada. Jiwa kita akan selama-lamanya. Berarti kita kekal ke sana. Tapi di sini, kita semua diciptakan. Maka kita cuma kekal satu sisi. Kekal ke sana, ke depan, tapi tidak kekal ke belakang. Tapi yang namanya Allah, dia mesti kekal. Dari sana mesti kekal, ke sana mesti kekal.
Makanya lagu tadi bilang, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, tadi ayat-ayat yang sudah kita lihat, sebelum Abraham jadi aku ada. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Pada mulanya, berarti Yesus sudah kekal ke sana. Lalu bagaimana ke yang sana? Ibrani 1, ayat 11-12. Ibrani pasal 1, ayat 11-12. Semuanya itu akan binasa. Tetapi engkau tetap ada. Dan semua akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tapi engkau tetap sama. Tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Konteksnya Yesus. Semua binasa, langit bumi akan lenyap. Tapi engkau tetap ada. Semua binasa, tapi tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Berarti dia juga kekal ke sana. Bukan cuma ke sana. Ya. Wahyu 1 ayat 8 yang tadi kita sudah baca. Akulah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah, gimana kata-katanya? Ya. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Di sana dia ada, di sini dia ada, nanti di sana dia ada juga. Wah, luar biasa kan? Wahyu pasal 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, kata-kata Yohanes. Sama seperti orang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku yang awal dan yang akhir. Wahyu 22:13. Akulah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu abjad Yunani. Kalau kita di Latin, A sampai Z. Ya. Akulah A dan Z. Nah, kalau Yunani huruf pertama Alfa, huruf terakhir Omega. Maka akulah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ujung paling sana aku ada. Ujung sana aku juga ada. Wah, luar biasa. Ya kan? Dia kekal. Permisi tanya, ada nabi model begini? Ada guru agama model begini? Ada pendiri agama, pemuka agama model begini? Nggak ada. Cuma satu ini. Pertanyaan saya, kalau bukan Allah, siapa? Ini sifat pertama yang Yesus punya, yang menunjukkan dia Allah. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan Ibu. Kalau Yesus itu kekal, mengapa dia bisa mati? Yang kekal tidak bisa mati. Yang mati hanyalah yang tidak kekal. Yesus mati berarti dia tidak kekal. Kalau dia tidak kekal berarti bukan Allah. Lalu kalau Yesus Maha Tahu, bagaimana bisa dia tidak tahu hari kiamat? Kalau sesuai Matius 24 ayat 36. Kalau dia tidak tahu hari kiamat, artinya tidak Maha Tahu, dan tidak Maha Tahu berarti bukan Allah. Bagaimana tanggapan Pak Esra? Soal Maha Tahu nanti akan saya jelaskan. Tapi soal kekal tidak bisa mati, memang nanti akan ada session khusus saya bahas itu. Tapi ringkasnya begini, Yesus itu kan Allah. Tapi Kristen juga percaya bahwa dia menjelma jadi manusia. Ya, waktu Natal itu. Ya, waktu Natal itu. Sehingga ya, nanti dia mati itu bukan Allahnya yang mati, tapi manusianya. Dia nih Allah ya. Sekali lagi tadi kita perhatikan, saya sudah jelaskan, namanya Allah tidak bisa berhenti jadi Allah. Namanya Allah tidak bisa stop jadi Allah, baik untuk seketika maupun untuk seterusnya. Maka sekali Allah tetap Allah. Lalu Yesusnya yang Allah itu menjadi manusia. Kalau Allah tidak pernah berhenti jadi Allah, berarti waktu dia menjadi manusia, dia tidak stop jadi Allah. Tapi sekarang dia sudah jadi manusia.
Maka dia sudah jadi manusia, tapi Allahnya tidak hilang. Berarti dia Allah, tapi manusia juga. Maka kealahan dan kemanusiaan bersatu di dalam satu pribadi Yesus. Ini unik. Nanti saya akan jelaskan ini lebih jauh. Tapi itu berarti bahwa kita mesti perhatikan, kadang-kadang ada kata-kata atau perbuatan, tindakan yang cocok untuk Allahnya. Tapi ada yang cocok untuk manusianya. Kita tidak boleh sembarangan, hati-hati. Yesus tidur. Wah, Allah kok tidur? Oh tidak. Sebagai manusia dia tidur. Allah tidak tidur. Tidak terlelap penjaga Israel. Yesus kok capek? Allah kok capek? Tidak. Nah, Yesus kok mati? Allah itu kekal kok mati? Dua jawaban. Pertama, yang mati itu dia mati sebagai manusia. Coba Ibu lihat Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Cukup di situ. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Dengan matinya sebagai manusia. Jadi dia mati sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Ya. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan mati di atas kayu salib. Filipi pasal 2. Ya, ayat 6, 7, 8. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia mati di salib. Lalu Petrus juga mengatakan bahwa ia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Bahwa Yesus bisa mati, itu tidak berarti bahwa Allahnya bisa mati. Saya pinjam Alkitab Ibu. Ibu percaya Alkitab adalah firman Allah? Ada amin? Kalau saya bakar buku ini, terbakar apa tidak? Terbakar. Firman Allah kok bisa terbakar? Ini bentuk fisiknya. Ya kan? Bentuk fisiknya bisa dibakar. Bakar juga terbakar kok. Tapi bentuk fisik yang terbakar tidak bisa kita artikan, wah heboh, firman Allah terbakar. Kan tidak. Itu sama juga dengan agama lain. Ya. Al-Quran dibakar pakai api, terbakar tidak? Terbakar juga. Tapi apakah mereka mau terima bahwa firman Allah terbakar? Kan tidak. Yang terbakar bukunya, firman Allah, hakikat dari firman Allah tak mungkin terbakar. Nah begitu. Yang bisa mati dibunuh ini adalah kemanusiaannya, tapi kealahannya tak mungkin mati. Maka waktu kita bicara Yesus itu kekal, itu menyorot tentang kealahannya. Itu pertama. Kedua, tadi kita sudah baca ayat, aku dibunuh, tapi aku bangkit untuk hidup selama-lamanya. Ya, kenapa mati? Nanti saya akan jelaskan pada session-session berikut kenapa mesti mati. Tapi yang pasti dia bangkit dan hidup selama-lamanya, dan itu menunjukkan bahwa dia adalah kekal. Nanti ada session khusus untuk bahas yang ini. Ya, pemirsa, tidak ada keraguan lagi bagi kita mendengar penjelasan bahwa Yesus itu adalah Allah. Tadi hambanya sudah menjabarkan bahwa secara eksplisit firman Tuhan banyak ayat yang mengungkapkan bahwa Yesus adalah Allah, dan kemudian ada gelar-gelar yang disandingkan kepadanya yang juga menyatakan dengan tegas bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itu memberikan pencerahan bagi kita di mana Yesus adalah Allah, sekalipun mungkin ada orang yang menanyakan dia anak Allah, tetapi dia juga Allah. Tadi hambanya juga sudah menjelaskan bahwa anak Allah hakikatnya adalah Allah itu sendiri. Dan saya percaya Anda akan terus merasa haus dan lapar untuk mengenal Yesus lebih lagi. Ya, misalnya saja mungkin Anda bertanya, Yesus Allah tetapi Yesus mati, Yesus juga dikatakan manusia. Tentunya di episode-episode yang lainnya Anda akan mendapatkan penjelasan yang lebih lagi. Untuk itu pastikan Anda terus bersama dengan program kami, dan jangan lupa terus sampaikan SMS, komentar, dan saran yang berkaitan dengan program yang ada. Sampaikan pada nomor-nomor yang tertera di layar kaca, dan kami semua akan senantiasa berupaya untuk menjawab setiap pertanyaan Anda. Tetap setia dan sampai jumpa lagi pemirsa dimanapun Anda berada di program Ku Tahu Yang Ku Percaya.